Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Eh, Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan mempelajari tentang program K3, mata kuliah program K3 dimulai dari konsep dasar program K3. Perkenalkan, saya Putri Handayani. Saya di sini akan memfasilitasi dan memandu rekan-rekan mahasiswa sekalian dalam mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan konsep program K3 di tempat kerja. Adapun beberapa topik yang akan kita pelajari ya selama mata kuliah program K3 ini antara lain 7 sesi yang akan kita bahas sebelum UTS. Yang pertama adalah konsep program K3 di tempat kerja. Kemudian di minggu kedua kita akan mempelajari tentang analisis kebutuhan program K3 di tempat kerja. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tentang desain program promosi K3 di tempat kerja. Di minggu keempat kita akan mempelajari tentang konsep manajemen program. Kemudian selanjutnya di pertemuan kelima kita akan mempelajari tentang konsep evaluasi program. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan mempelajari tentang strategi program, dan di pertemuan ke-7 kita akan mempelajari tentang rencana intervensi program. Selanjutnya setelah ujian tengah semester, topik yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan implementasi program K3 di tempat kerja yang bisa menjadi contoh dan bisa menjadi best practice ya dari implementasi program K3 di tempat kerja. Di antaranya antara lain program manajemen stres kerja, kemudian program gizi kerja, program investigasi kecelakaan kerja, program investigasi penyakit akibat kerja dan penyakit menular, kemudian program inspeksi keselamatan dan audit internal dan manajemen review, dan terakhir adalah program pengendalian bahaya psikososial di tempat kerja. Baik, untuk pertemuan pertama, capaian pembelajaran yang dituju dari mata kuliah ini adalah rekan-rekan diharapkan bisa mampu menjelaskan konsep teoritis ilmu kesehatan masyarakat yang diaplikasikan di tempat kerja ya dalam bentuk identifikasi kebutuhan program. Kemudian yang kedua, rekan-rekan diharapkan mampu menyusun perencanaan program ya untuk menyelesaikan masalah dengan penilaian risiko kesehatan maupun program kesehatan di tempat kerja. Dan yang ketiga, rekan-rekan diharapkan mampu menganalisis dan menyusun program kesehatan kerja pada pekerja dalam upaya pengendalian dan peningkatan derajat kesehatan serta kapasitas kerja. Adapun komponen penilaian yang akan diterapkan di dalam mata kuliah ini antara lain, yang pertama untuk keaktifan di kelas atau partisipasi aktif ya, baik itu dalam diskusi tanya jawab, forum diskusi, maupun keaktifan pada saat kita sesi sinkronus ya, Zoom maupun tatap muka di kelas, itu adalah 10%. Kemudian kuis 5%, UTS 25%, UAS 30%, dan terakhir adalah tugas 30%. Berikutnya untuk tata tertib selama perkuliahan ya, ini yang pertama diharapkan dosen dan mahasiswa wajib datang tepat waktu ya, baik ini berlaku baik pada kelas tatap muka maupun pada kelas sesi Zoom ya atau sesi sinkronus. Kemudian toleransi keterlambatan ini 15 menit ya, kecuali jika ada konfirmasi sebelumnya ke dosen ya. Kemudian jika mahasiswa berhalangan hadir, maka perlu melampirkan surat izin atau surat sakit ya pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk poin keempat, mahasiswa diharapkan mengenakan pakaian yang sopan dan rapi ya untuk kelas tatap muka, dan tidak menggunakan kaos oblong ataupun pakaian lain yang tidak pantas ya digunakan pada saat kuliah. Kemudian yang kelima, apabila mata kuliah tidak bisa dilakukan sesuai jadwal, maka akan dilakukan kelas pengganti atau makeup class. Kemudian tidak diperkenankan mencontek, baik itu untuk tugas, kuis ya, UTS, UAS. Dan apabila tertangkap mencontek ya teman-teman, akan berdampak pada nilai akhir E. Ya, kemudian berkaitan dengan remedial ya, nanti akan diberikan remedial 1 kali, kesempatan remedial 1 kali bagi rekan-rekan yang memberikan konfirmasi
ketidakhadiran pada saat UTS ataupun UAS. Baik, selanjutnya ini adalah buku referensi yang digunakan di dalam mata kuliah ini ya. Buku referensi ini sifatnya tidak mutlak ya teman-teman. Jadi silakan rekan-rekan sekalian bisa mengakses referensi apapun ya yang berkaitan dengan implementasi program K3 di tempat kerja ya. Sepanjang masih relate dengan implementasi program K3, teman-teman bisa baca dan bisa menjadikan materi-materi tersebut sebagai bahan bacaan pendukung ya untuk mata kuliah ini. Baik, kita lanjutkan. Untuk sesi pertama ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan tentang apa sih itu program K3 ya di tempat kerja. Nah, teman-teman di sini yang mungkin yang sudah familiar ya dengan beberapa program K3 di tempat kerja, kita tahu bahwa pentingnya implementasi K3 di tempat kerja itu adalah salah satunya untuk meningkatkan budaya keselamatan kerja di tempat kerja ya. Bagaimana caranya kita meningkatkan budaya keselamatan kerja? Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan program-program K3 ya, mulai dari yang sifatnya rutin atau yang sifatnya adalah tidak rutin gitu ya. Nah, di sini untuk program K3 itu merupakan salah satu kegiatan yang memang didesain atau disusun ya untuk meningkatkan untuk sebagai salah satu upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja di lingkungan kerja. Ya, pentingnya program K3 di tempat kerja ini bisa kita sama-sama lihat ya berdasarkan apa yang akan dituju dari program K3 ini. Yang pertama adalah penerapan program K3 ini merupakan salah satu bentuk dari upaya pemenuhan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, kita tahu bahwa implementasi K3 di tempat kerja itu merupakan salah satu upaya atau bentuk dari kepatuhan kita ya terhadap regulasi standar yang memang diterapkan di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Ya, kesejahteraan pekerja dalam hal ini termasuk diantaranya adalah bagaimana caranya kita memastikan para pekerja yang bekerja di area kerja yang kita awasi ini bekerja dengan selamat ya dan juga tetap sehat gitu ya sampai di akhir masa baktinya gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa memastikan bahwa ketika pekerja ini sudah bekerja dengan selamat dan aman ya atau bisa dipantau kesehatannya, status kesehatannya, maka secara tidak langsung kita sudah berupaya untuk meningkatkan produktivitas kerja dari para pekerja ini. Kemudian penerapan program K3 di tempat kerja juga berdampak pada reputasi dari tempat kerja ya, reputasi perusahaan ya, di mana ketika para pekerja status keselamatannya itu bisa terjamin ya, status kesehatannya bisa terjamin, maka image dari perusahaan ini juga akan baik ya, akan terbentuk image positif dari perusahaan tempat kerja tersebut.